Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Ten Hag dinilai sukses redam ego Ronaldo di MU. Sempat ada kekhawatiran bila Ronaldo bisa memicu ketidakharmonisan di ruang ganti, terlebih dengan rumor transfernya yang terus menjadi bahan pemberitaan pada musim panas lalu. Ia juga dinilai akan kesulitan mengikuti skema permainan Ten Hag. Namun belakangan isu ini mulai reda. Saat Ronaldo dicadangkan, MU malah menang. Dan sang pemain pun tak lagi terlihat cemberut di lapangan. Situasi ruang ganti MU yang dinilai kondusif pun membuktikan bahwa Ten Hag berhasil meredam ego pemain bintang MU. Erik ten Hag siapkan menu latihan baru, Manchester United bakal lebih gacor. Manajer Manchester United Erik ten Hag dilaporkan memberikan menu latihan baru bagi para pemain Manchester United. Ia dilaporkan mulai mengasah kedua kaki para pemain United agar sama kuat. Ini dikarenakan taktik ten Hag membutuhkan para pemain bergerak dengan lebih fleksibel. Jadi ketika para pemain United berada di posisi yang kurang pas, kaki lemah mereka bisa bekerja sebaik kaki dominan mereka. Itulah mengapa skuad Manchester United cukup antusias untuk mengembangkan kaki lemah mereka. Klub punya jasa besar, Liverpool dinilai tak akan memecatnya. Liverpool tak memulai musim ini dengan baik, namun memecat Jurgen Klopp dinilai tak akan menyelesaikan masalah. Ex-back Liverpool Jamie Carragher meyakini The Reds tak akan memecat Jurgen Klopp. Ia menegaskan bahwa jasa Klopp sangat besar kepada Liverpool. Dialah yang mengembalikan Liverpool menjadi klub elit di Eropa. Jika ini adalah akhir dari sebuah era di Liverpool, maka segalanya harus diubah kecuali manajer. Jelas Carragher. Inter waspadai fisik kuat dan serangan balik cepat Pleasant. Inter akan menghadapi Victoria Pleasant pada matchday kedua grup C Liga Champions. Inter diunggulkan untuk meraih 3 angka di laga ini menilik dari materi pemain yang dimiliki. Namun Inter Milan tak ingin menganggap remeh Victoria Pleasant. Simone Inzaghi menilai Pleasant adalah tim yang kuat secara fisik dan punya serangan balik cepat. Mereka adalah tim yang kuat secara fisik, mereka juga memiliki serangan balik yang sangat cepat. Mereka membuktikannya bahkan dalam pertandingan sulit seperti melawan Barcelona, ujar Inzaghi. Krisis kiper Newcastle United kait Loris Karius. Newcastle cuma punya 2 kiper senior yakni Nick Pope dan Karl Darlow. Sial bagi The Magpies, Darlow mengalami cedera ankle di sesi latihan beberapa hari lalu. Krisis kiper ini membuat Newcastle United merekrut Loris Karius. Mantan pemain Liverpool itu dikontrak jangka pendek. Pria asal Jerman itu dikontrak sampai Januari 2023 dengan opsi perpanjangan 6 bulan andaikan performanya memuaskan. Newcastle punya manajer hebat dan bermain sepak bola indah. Saya merasa ini proyek tepat untuk saya dan saya tidak sabar bekerja bareng pelatih serta rekan-rekan setim yang baru, ujar Loris Karius. Pesan Sadio Mane untuk Thomas Müller, jangan sampai salah umpan ke Lewandowski ya. Müller dan Levy punya koneksi yang luar biasa. Müller adalah pemain yang tahu bola seperti apa yang diinginkan Levy untuk bisa mencetak gol. Namun pada duel Bayern versus Barca kali ini, mereka akan menjadi lawan. Sadio Mane pun melempar candaan soal hal itu. Mane berharap agar Müller tidak salah memberi umpan. Dia tidak ingin kebiasaan Müller selama 8 tahun ke belakang terjadi. Mane bercanda dengan saya. Dia bilang agar saya tidak mengirim umpan pada Lewandowski sepanjang laga. Kami harus sangat fokus ke pertandingan. Bukan Lewandowski, ucap Thomas Müller. Jadi bintang anyar Manchester City, Manuel Akanji mengaku sempat jadi fans berat Manchester United. Back anyar Manchester City, Manuel Akanji mengungkapkan bahwa ia sebenarnya pernah menjadi fans berat dari rival sekota klubnya saat ini, Manchester United.
Lebih lanjut, Akanji juga memberikan klarifikasi mengenai ucapannya saat itu yang dianggap menyebut Manchester United sebagai klub terbaik di dunia. Akanji pun menegaskan bahwa dirinya saat ini sudah tidak lagi menjadi fans Manchester United, bahkan bek 27 tahun itu pun siap mati-matian membantu City untuk mengalahkan United ketika berjumpa. Baru dipecat Chelsea, Tuchel langsung digoda Bayern untuk gantikan Julian Nagelsmann. Tak butuh waktu lama bagi Thomas Tuchel untuk segera mendapatkan kembali perhatian dari klub elit Eropa. Menurut laporan dari Bild, kini ex-juru taktik Chelsea itu dikaitkan dengan Bayern Munich untuk menggantikan Julian Nagelsmann. Bild membeberkan bahwa para pemain The Bavarian tidak suka dengan sikap Nagelsmann yang menolak disalahkan atas rentetan hasil imbang yang dipetik Bayern. Isu ketidakharmonisan antara para pemain dan Nagelsmann tersebut memicu spekulasi bergabungnya Tuchel ke Allianz. Milan Skriniar akan jadi pemain dengan bayaran tertinggi di Inter Milan. Bek Inter Milan Skriniar akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub setelah perpanjangan kontraknya bersama Nerazzurri. Skriniar kabarnya akan menaikkan kontrak 7 juta pound sterling per tahun dalam beberapa pekan mendatang. Kontrak Skriniar berakhir pada musim panas ini, namun Inter sudah dalam pembicaraan untuk perpanjangan masa pengabdiannya selama beberapa bulan terakhir. Inter yakin bisa mengamankan tanda tangan Skriniar dalam beberapa pekan mendatang. Roma menang tapi menderita. AS Roma pulang dengan kemenangan 2-1 dari lawatannya ke markas Empoli. Kemenangan tersebut didapat Roma dengan susah payah. Jose Mourinho mengakui Roma harus menderita untuk mengamankan kemenangan ini. Bagaimanapun, pelatih asal Portugal itu mensyukuri kemenangan atas Empoli setelah timnya kalah di 2 laga sebelumnya. Kami menderita injury time 7 menit untuk tim yang unggul itu lama, tetapi kami mengelolanya dengan baik. Saya ingin memberi selamat kepada Paolo Zanetti karena tim Empolinya sangat sulit dilawan, tetapi pada akhirnya kami pantas menang, kata Mourinho. John Terry sebut Jose Mourinho salah satu manajer terbaik di dunia. Legenda Chelsea John Terry tidak sepakat dengan Buzaglo yang menyebut Tuchel sebagai manajer paling jenius di dunia. Terry menyatakan Jose Mourinho merupakan salah satu manajer terbaik di dunia. Waktu Mourinho bersama Chelsea selalu menghibur, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan dia masih dijunjung tinggi oleh para pemain reguler Stamford Bridge. Jose 100%. Saya belum pernah melihat yang seperti Jose, tingkat detail yang dia ketahui tentang tim dan individu sangat luar biasa. Demikian tweet Terry. Klopp minta Liverpool fokus pada pertahanan terlebih dahulu. Dalam kata-kata Klopp, kekalahan 4-1 dari Napoli pada pekan lalu adalah pertunjukan horor yang nyata dan permainan terburuk yang pernah kami mainkan. Sejak pengangkatannya pada tahun 2015, Jurgen Klopp mendesak Liverpool untuk fokus pada pertahanan terlebih dahulu untuk meningkatkan peruntungan mereka. Semua yang kami lakukan sejak saya di sini dan semua yang dilakukan tim saya di sepak bola didasarkan pada pertahanan yang sangat solid. Disitulah semuanya dimulai dan disitulah kami harus bekerja. Itulah yang kami lakukan, ujar Klopp. Arthur didukung untuk jadi pemain permanen Liverpool. John Barnes mendukung Arthur Melo untuk menjadi pemain Liverpool dalam jangka panjang, tetapi dengan satu syarat. Barnes percaya bahwa gelandang Brazil berpotensi menjadi pilihan jangka panjang untuk lini tengah, tetapi hanya jika dia tampil di level yang tepat. Ya, tentu saja kita tahu betapa bagusnya dia. Anda akan berpikir bahwa Arthur belum tentu menjadi nama pertama di lembar tim. Tetapi jika dia masuk dan dia melakukannya dengan baik, dia akan menjadi nama pertama di lembar tim. Itulah yang dilakukan Jurgen Klopp, kata Barnes. Erling Haaland bisa bantu Manchester City lepas dari kutukan di Liga Champions. Erling Haaland belum berhenti menunjukkan penampilan mengesankan di atas lapangan hijau. Dari 6 pertandingan pembuka Premier League, Haaland sukses mencetak 10 gol bagi timnya. Bahkan penampilan apiknya berlanjut di Liga Champions dengan mencetak brace saat City menghajar Sevilla dengan skor telak 4-0 pada matchday pertama.
Penampilan apik Haaland lantas membuat Sergio Aguero memberikan pujian setinggi langit bagi kualitas Erling Haaland. Aguero meyakini Haaland memiliki kemampuan untuk mengakhiri kutukan City di Liga Champions. Phil Foden ungkap pemain terbaik yang pernah dilihatnya. Bintang Manchester City Phil Foden mengungkapkan pemain terhebat yang pernah dilihatnya. Phil Foden sering bermain dengan banyak pemain hebat selama bermain di Manchester City. Dia menyebut Kevin De Bruyne sebagai pemain terbaik yang pernah bermain dengannya. Ketika saya menonton sepak bola dan tumbuh dewasa, saya menyukai David Silva, tetapi melihat Kevin De Bruyne setiap hari dalam latihan, hal-hal yang dia lakukan, pemain yang luar biasa, mungkin pemain terbaik yang pernah bermain dengan saya, kata Foden. Jack Stam siap turun gunung bantu benahi lini pertahanan Manchester United. Ex-back Manchester United, Jack Stam, menyatakan bahwa ia siap membuka peluang untuk kembali ke mantan klubnya dan bergabung dengan staf kepelatihan Erik ten Hag. Stam memperkuat Manchester United pada periode 1998 hingga 2001 silam. Pria 50 tahun itu merasa cinta dengan Manchester United dan siap membantu ten Hag membenahi sektor pertahanan timnya. Saya telah membuat sejarah dengan klub ini dan jika mereka membutuhkan saya, jika saya dapat membantu mereka dengan cara apapun, saya selalu siap melayani mereka, ujar Stam. Thomas Müller tak sabar kembali permalukan Barcelona. Bayern Munich akan menjalani matchday kedua babak penyisihan grup C Liga Champions Eropa melawan Barcelona di Allianz Arena. Pertandingan ini pun sangat dinantikan oleh Thomas Müller. Alasan pertama, Thomas Müller begitu menantikan laga melawan Barca adalah keberadaan sosok Robert Lewandowski. Selanjutnya adalah ambisi pribadi untuk mengalahkan Barcelona sebanyak 4 kali hanya dalam 2,5 musim terakhir. Yang mana pada babak perempat final Liga Champions musim 2019-2020, Bayern sukses mempermalukan Barca dengan skor telak 8-2. Tanpa Romelu Lukaku, Inter Milan hanya tim lemah. Victoria Plzen dijadwalkan akan menjamu Inter Milan. Dalam pertandingan tersebut, Lucas Calvert mulai meluncurkan perang kata-kata dengan menyebut Inter hanya tim lemah tanpa kehadiran Romelu Lukaku. Pada laga ini, Lukaku kemungkinan besar akan kembali absen karena masih dalam proses pemulihan cedera. Kami dapat mengatakan bahwa Inter lebih mudah dihadapi, mereka lebih lemah tanpa kehadiran Lukaku. Dia salah satu pemain terbaik di dunia. Tetapi ada juga Zeko yang tahu bagaimana menjadi berbahaya, dan tetapi kami harus selalu mempersiapkan diri, ujar Calvert. Milan gelar negosiasi perpanjangan kontrak Giroud. Manajemen AC Milan dikabarkan sedang menggelar negosiasi dengan agen Olivier Giroud untuk membahas perpanjangan kontrak striker veteran tersebut. Milan News menyebutkan bahwa pemain internasional Prancis tersebut dipandang sebagai salah satu jaminan di lini serang Stefano Pioli dan merupakan teladan bagi para pemain muda mengingat statusnya sebagai pemimpin di ruang ganti Milan. Karena itulah Rossoneri sedang berupaya memperpanjang kontrak striker 35 tahun tersebut selama setidaknya 1 tahun dengan pilihan untuk tahun kedua juga dipertimbangkan. Alami hernia ringan, Rebic lewatkan 46 pertandingan sejak gabung Milan. Allenatore Stefano Pioli saat ini tidak dapat memainkan Rebic sekali lagi, mengingat winger Rossoneri tersebut kembali mengalami masalah cedera lain yang melanjutkan tren negatifnya selama ini. Ante Rebic dikabarkan mengalami hernia ringan. Sejak bergabung Rossoneri pada musim panas 2019, Rebic telah melewatkan total 46 dari 148 pertandingan atau 31%. Segera setelah ia kembali pulih sepenuhnya, harapannya ia bisa mengubur jauh-jauh tren buruk yang dialaminya tersebut dan kembali mempertontonkan performa terbaiknya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!